Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang kajian surat Al-Hujurat ayat 12 dan hadis tentang berprasangka baik husnuzon. Kompetensi dasar 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa prasangka baik husnuzon adalah perintah agama. 2. Menunjukkan prasangka baik husnuzon sebagai implementasi dari perintah Quran surat Al-Hujurat nomor 49 ayat 12 serta hadis terkait. 3. Menganalisis Quran surat Al-Hujurat nomor 49 ayat 12 serta hadis prasangka baik husnuzon. 4. Membaca Quran surat Al-Hujurat nomor 49 ayat 12 sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. 5. Menghafal Quran surat Al-Hujurat nomor 49 ayat 12 dengan fasih dan lancar. 5. Menjanjikan hubungan antara kualitas keimanan dengan prasangka baik husnuzon sesuai dengan pesan Quran surat Al-Hujurat nomor 49 ayat 12 serta hadis terkait. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa prasangka baik husnuzon adalah perintah agama. 2. Peserta didik dapat menunjukkan prasangka baik husnuzon sebagai implementasi dari perintah Quran surat Al-Hujurat nomor 49 ayat 12 serta hadis terkait. 3. Peserta didik dapat menganalisis Quran surat Al-Hujurat nomor 49 ayat 12 serta hadis prasangka baik husnuzon. 4. Peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Hujurat nomor 49 ayat 12 sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. 5. Peserta didik dapat menghafal Quran surat Al-Hujurat nomor 49 ayat 12 dengan fasih dan lancar. 6. Peserta didik dapat menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan prasangka baik husnuzon sesuai dengan pesan Quran surat Al-Hujurat nomor 49 ayat 12 serta hadis. Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu kasyiron inna ba'da zonnan isman wala tasasasu wala yaktab ya'dukum ba'don ayyuhibu ahadukum an ya'kula lahma ahihi haitan wa karihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabbur rahim. Asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12. Menurut Ibnu Munzir dan Ibnu Juraij, ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan Salman Al-Farisi yang makan lalu tidur dengan mendengkur. Sebagian orang membicarakannya, maka turunlah ayat ini yang melarang umat Islam untuk mengunjing dan mengumpat. Arti surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berprasangka. Sesungguhnya sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Isi dan kandungan ayat 1. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membimbing umat Islam agar memiliki akhlak yang baik. 2. Akhlak mulia merupakan fondasi bagi komunitas umat Islam. 3. Salah satu akhlak tercela yang harus dihindari adalah prasangka buruk atau suudzon. 4. Perilaku lain yang sungguh-sungguh harus jauhi adalah menggunjing, membuka rahasia, atau membicarakan aib satu dengan yang lainnya. 5.
Ayat ini mengantarkan pada sebuah tatanan, aturan, atau norma kemasyarakatan yang damai, tenang, dan sejahtera. 6. Ayat ini mengukuhkan prinsip tatanan hukum di Indonesia dengan istilah praduga tidak bersalah, yakni seseorang belum menyatakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya. 7. Ada dua perilaku tercela lain yang harus jauhi, yakni ghibah dan tajassus. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. 1. Menjauhi dan menghindari curiga atau prasangka buruk, sebaliknya mengedepankan sikap berpikir positif. 2. Tidak mencari kesalahan orang lain, sebaliknya sibuk memperbaiki diri dengan cara muhasabah atau introspeksi diri. 3. Jangan membuka rahasia atau aib orang lain yang semestinya itu harus ditutupi. 4. Memerankan diri dengan baik dalam tata pergaulan dengan masyarakat, sehingga setiap pribadi selalu dapat menebarkan energi positif dan terhindar dari sikap dan perilaku yang sia-sia. 5. Tidak membiasakan diri sebagai mata-mata saat melihat sikap dan perilaku orang lain. 6. Sangat besar manfaat yang ditimbulkan jika kita lebih banyak berpikir positif. Hadis tentang berprasangka baik husnuzon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyakum wa zona fa inna zonna aqzabul hadisi wala tazzasasun. Dari Abu Hurairah anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hati kalian dari zan atau prasangka, karena zan prasangka itu adalah ucapan paling dusta, dan janganlah kalian memata-matai sesama kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis. 1. Berhati-hati, hindari dengan sangat, bahkan jauhi dengan kematangan berpikir agar tidak melakukan zan atau prasangka. 2. Dasar atau landasan dilarangnya sikap ini karena ia merupakan ucapan yang paling buruk atau jelek. Hikmah dan manfaat husnuzon. 1. Merupakan salah satu sifat yang terpuji. 2. Hidupnya selalu diliputi oleh ketenangan dan ketentraman serta kedamaian, jauh dari perasaan gelisah, was-was, dan khawatir serta sakit hati. 3. Terhindar dari malapetaka duniawi dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzon, ghibah, hutang, dan fitnah. 1. Husnuzon adalah berprasangka baik. 2. Ghibah adalah membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang yang bersangkutan, walaupun yang disebut itu cocok dengan pelaku. 3. Hutang atau bohong besar adalah jika keburukan yang disebut itu tidak disandang oleh yang bersangkutan. 4. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelekkan orang lain. Kepala dan hati yang baik adalah kombinasi yang hebat. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.